saya bilang ini udah sekitar 8 bulan yang lalu ya, udah setengah tahun lebih yang lalu ya. Saya juga udah nggak tahu tuh awalnya kayak seperti apa, tapi yang saya ingat itu dia yang kayak bertanya soal YouTube, mau YouTube itu seperti apa. Ya pasti kan kita bisa lewat telepon kita tanya dulu konsepnya gimana, bisa juga kita bertemu dulu. Misalnya kita bertemu seperti apa kolaborasinya, dan kita juga tanya konsepnya apa. Kan saya juga membangun channel saya ini tidak sebentar ya, umur channel saya udah 5 tahun dan saya sangat menjaga. Saya harus melalui meeting-meeting yang serius dulu untuk memastikan konten itu bagus dan bagus buat channel saya begitu. Jadi nggak sembarangan milih cewek, lo cakep nih, kolaborasi. Enggak, tapi saya terbuka untuk collab sama siapapun. Tidak harus, oh dia subscribernya harus banyak, atau dia harus seperti ini, tidak. Jadi, karena kalau banyak yang tanya, bang kok mau collab sama DJ? Saya juga adalah lagi belajar banget tentang DJ, dan saya juga banyak manggung di acara DJ, dan saya juga DJ. Dan saya banyak kolaborasi dengan DJ Indonesia, bahkan DJ internasional, untuk bikin konten, untuk promosi lagu, untuk bikin lagu dan lain-lain. Tapi ya menurut saya terbuka untuk mana ini? Foto yang di hotel. Yang ada tas. Iya, yang ada tas. foto yang ada saya. Ya. Kalau foto sih saya cuma mau bilangnya simple sih, kayak saya biasa banget meeting sama orang misalnya di mana gitu. Dan saya sering banget gerbek kamar hotel, gerbek apartemen, gerbek banyak lah tempat-tempat yang bisa saya bikin konten ini apa sih yang menarik dari orang ini gitu kan. Tapi yang saya bingung tuh anehnya tuh pembicaraan orang dan mengarahkan opini ke saya seperti saya buruk, seperti saya yang melakukan hal buruk gitu loh. Dan kalau misalnya teman-teman lihat kan, saya juga kalau meeting tuh saya nggak pernah sendiri gitu, saya bareng sama tim saya, sama orang saya gitu loh. Bukan bicara kamar hotel, memang kita selalu cari tempat meeting yang private, karena kan biar nggak ada orang-orang mungkin yang melihat ataupun planningnya seperti apa. Aku sering banget sih meeting, bahkan meeting sama Bang Sunan aja aku sering banget di hotel. Kayak Jadi memang di kamar hotel itu ya, Taya? Jadi saat itu Atta ada di kamar hotel itu ya? bukan situ, bukan, dia lebih kayak tempat private. Ya bisa dibilang ada seperti kamar, tapi kalau yang aku lihat nih dari berita kan kayak aku tuh di situ melakukan sesuatu pelecehan. Padahal aku tidak melakukan pelecehan apapun di situ. Jadi foto itu 8 bulan yang lalu apa gimana? Itu foto 8 ya udah setengah tahun lebih yang lalu, dan saya cuma sekali. Itulah yang saya bingung kan, ini kenapa kasus dari 8 bulan yang lalu, kenapa sekarang tiba-tiba diangkat dengan cerita yang aneh-aneh yang saya sendiri nggak ngerti. Komunikasi by WA itu betul? Tidak betul. Yang benar ada WhatsApp itu nggak benar? Nggak benar. Itu bukan WA sih. Yang saya lihat sih itu kayak Line, Telegram, yang ya mungkin teman-teman yang ngerti dunia Line dan Telegram yang ngerti. Saya tahu semua sosmed itu, saya tahu semua chat-chat itu, tapi aplikasi-aplikasi chat itu saya tahu, tapi nggak semuanya saya. Kami mencermati, kami melihat juga ada sosok yang muncul ya, yang mengaku sebagai adiknya si Mbak. Nah, mengaku bahwa dia menjadi saksi. Silahkan ditanya sama Atta. Pada saat si Mbak itu bertemu dengan Atta, apa ada sosok laki-laki yang mengaku adiknya? Itu yang saya nggak ngerti gitu. Saya bahkan nggak kenal siapa adik, dan saya nggak pernah lihat muka adik itu gitu. Saya nggak pernah yang dia bilang, yang tadi kata Bang Sunan dia saksi. Saya nggak melihat apa-apa, tidak melihat muka dia pun saya tidak lihat. Jadi kalau saya cerita seperti yang saya cerita tadi, ini 8 bulan yang lalu, dan itu ya kita mau meeting kolaborasi, dan habis meeting ya udah pulang. Nah, ini artinya hati-hati ya. Hati-hati orang yang mengaku-ngaku sebagai saksi ya, karena ini negeri hukum ya. Kami selaku tim kuasa hukum akan mengkaji lebih dalam lagi apakah ini bisa diduga dengan kesaksian palsu untuk menggiring atau membangun opini buruk terhadap Atta ya. Karena Atta sudah sampaikan nih sekarang secara terbuka bahwa Atta tidak mengenal dan Atta tidak pernah melihat sosok laki-laki yang dikatakan adiknya. Ya, nggak ada ya, Tak? Ada tim-tim hukum yang hebat-hebat di sini adalah untuk kenapa bisa tuduhan dan pencemaran seperti ini yang saya dapatkan gitu. Apalagi ini kerugian saya bukan kerugian biasa, saya juga mengalami kerugian material, banyak deal brand, banyak sekali hubungan-hubungan bisnis yang dibatalkan, yang rusak gara-gara ini, yang mestinya tadi udah jadi, udah kontrak tapi semuanya broke dan rusak. Itu menurut aku cukup miris, dan bagaimana keluarga aku ya kan yang dengar soal ini semuanya juga ikut terpuruk, adik-adik aku yang kecil, apalagi aku nggak mau sampai mereka dengar berita-berita kayak gini.
Dan ini menurut aku sudah sangat mengganggu. Yang dari kemarin mungkin kita diemin, lama-lama kok makin-makin. Memang aku lagi meeting aja gitu. Sama Bibi. Iya. Meeting Sama Baby aja. sama tim aku juga. Sama Baby itu. Ada tim aku juga. Berapa orang kira-kira? Berapa orang di ruangan itu, di kamar itu? Enggak, pokoknya aku datang ke situ sama tim dan memang kita meetingkan beberapa orang lah. Saya juga udah belum terlalu ingat berapa orang. Sama sekali tidak sadar dan saya tidak tahu gambar itu diambil. Jadi di sini perlu saya tegaskan, makanya dari pertanyaannya rekan-rekan media ini kami patut diduga begitu bahwa ada motif lain di balik langkah-langkah apa yang telah dilakukan BBPI terhadap klien kami, gitulah. Ya. Atau Motifnya ya silakan. namanya basa-basi baru konten kan, biasanya kita sebelum konten kita basa-basi dulu apa sih yang mau dibikin, gimana sih kehidupan lu gitu. Nggak tahu sih ya kan, apalagi itu kan baru meeting ya. Kayak meeting itu kan kita konsepnya seperti apa. Mungkin dia mau bikin kontennya seperti apa, saya seperti apa, cocok nggak di channel saya gitu loh. Memang waktu itu saya lagi collab sama beberapa DJ, tapi nggak sampai, saya nggak tahu sampai dia foto diem-diem. Saya juga nggak tahu ada foto itu. Dan menurut saya ini sangat merugikan banget. Gini aja, buat saya. sekarang saya tanya balik dari pihak mereka, punya nggak foto yang mengindikasikan atau menandakan bahwa apa yang mereka sampaikan mengenai adanya, mohon maaf, hubungan intim, ada nggak gitu? Kalau nggak ada nggak usah cerita, karena ini bisa menjadi cenderung bertendensi fitnah, ya. Nggak bisa orang mengaku, wah saya berhubungan sama Atta seperti layaknya suami istri, maaf, ya, tapi cuma ada fotonya Atta masih dengan pakaian lengkap apa, jadi nggak usah ngomong ke sana kalau memang nggak bisa atau nggak punya buktinya. Kalau punya buktinya silakan tampilkan. Apakah klien saya dalam keadaan tidak berbusana, ya, ataukah dia juga dalam satu ruangan ini tidak berbusana. Jadi artinya jangan orang foto ya seperti ini foto terus bisa bicara seolah-olah kayak mereka sudah melakukan sesuatu. Ingat, ini bisa bertendensi fitnah dan fitnah itu ya bisa berdampak hukum gitu loh. Jadi apa yang mereka sampaikan, mereka harus buktikan, gitu loh. Kalau perlu silakan lapor polisi. Jangan berbicara di media yang tidak ada buktinya. Kalau bukti foto yang masih mengenakan busana, terus tapi ceritanya atau bicaranya bahwa dia sudah melakukan ini itu sama Atta, itu kan sama juga menebar sesuatu yang berita yang tidak benar, gitu. Ya, jadi saya ingatkan sekali lagi, ya, tolong jangan bicara yang tidak ada buktinya, gitu. Kalau bicara ada foto, ya emang ketemu kan sudah diakui sama Atta, mereka ketemu memang. Atta bukan tidak mengakui tidak ketemu, tapi foto tersebut yang diumbar-umbar ke media tidak menggambarkan indikasi apapun terkait dengan pernyataan dia, tidak menggambarkan kayak seolah-olah habis ngapain atau lagi ngapain atau siap-siap mau ngapain, seperti yang katanya rekan Yanwar katakan itu menikmati apa? Apanya yang dinikmati? Menikmati pertemuan, hasil pertemuan, atau sedang menikmati kopi atau teh? Ngomong yang jelas dong. Atau justru ya? Si Baby Faye yang lagi menikmati isu-isu yang dia mainkan ini, begitu loh. Gitu loh. Jadi kalau namanya seorang kuasa hukum, pengacara, sampaikan dengan gamblang kalau mau disampaikan. Jadi jangan menggiring opini lah, menikmati apa? Gitu loh. Jangan menggiring kayak seolah-olah mereka melakukan hubungan sesuatu ya dalam satu ruang, terus lalu ada lempar bahasa menikmati apa? Sekarang saya tantang, menikmati apa? Coba dijawab. Menikmati apa? Secangkir kopi, secangkir teh, sepotong kue, menikmati apa? Yang jelas kalau mau ngomong. Gitu loh. Nggak usah dipirit-pirit kalau mau ngomong, atau lapor sekalian. Biar kita adu data, adu bukti gitu. Jadi tidak ada fitnah. Ya, orang juga tidak berasumsi, aduh ini begini nggak, ini begitu nggak. Sudah mengajukan, ya, saya sudah mengajukan kepada pengacara daripada Mbak itu, ya, kebetulan rekan juga Pak Yanwar, saya sudah ajukan. Ayo kita duduk ketemu. Saya bilang, Anda punya bukti apa? Ya kita duduk aja ketemu. Namun demikian, sampai detik ini tidak ada respon yang baik. Artinya, ayo kita sama-sama duduk ketemu. Kalau ada respon yang baik dari awal berita ini muncul, pastilah kita udah duduk ke ruang. Kebetulan saya membangun komunikasi via WA, jadi artinya semua tercatat, tertulis, gitu ya. Tanggal berapa saya membangun komunikasi untuk duduk bersama ketemu. Namun demikian seperti apa responnya?
saya juga buat apa saya menghubungi dia gitu kan. Tidak benar. Kan gini, tadi udah disampaikan bahwa ini istilahnya belum disebut nama, tapi klien kami GR gitu ya. Kalau namanya belum disebut, tapi kali ini kenapa ada jumpa pers? Karena jelas seorang Jelas BBP sudah menyebut nama. sudah menyebut nama klien kami Atta Halilintar. Dan kalau Dia ada ditanya konsekuensi. pernah dia ngubungi ataupun dia pernah saya pernah hubungi atau dia pernah ngubungi, ya mungkin dia nggak sempat juga kan ngubungin saya. Dia udah roadshow di TV, udah endorse banyak, undangannya banyak. Justru dia menikmati kan? Justru menurut saya sih dia yang menikmati Beneran banyak sama hal. sekali tak mungkin lewat DM atau lewat apa gitu sudah secara pribadi. Enggak, dia nggak ada kontak. Dari kata ke dia. Setelah kasus ini ya, nggak ada. Untuk apa? Minta dibeliin Mini Cooper. Nah, itu gimana tanggapannya? Saya kok punya duit lebih, saya mendingan beliin buat orang tua saya, beli buat orang tua saya, buat adik-adik saya 11 orang. Dan menurut saya mendingan tuh duit daripada beliin mobil buat orang gak jelas. Maksudnya nggak mending saya bikin Nggak ada buat urusannya anak lah. yatim, buat berbagi ke orang, ke follower saya yang nggak mampu, kayak subscriber saya yang lebih membutuhkan. Buat apa saya harus bagi-bagi mobil? Tadi saya udah jelasin, kerugian saya banyak, keluarga saya, orang tua saya, nama saya, terus deal saya mungkin bisa berjumlah miliaran rupiah saya rugi hanya karena seperti ini. Mungkin isu-isu seperti ini, mungkin dianya bisa untung, guanya rugi. Jadi menurut saya ini sangat merugikan lah buat saya dan gak ada untungnya buat saya. Dan ini saya sedih banget sih kenapa orang-orang bisa berita-berita kayak gini bisa dimakan gitu sama media. Kan mbaknya udah, maksud aku pinter-pinter sih wartawan-wartawan di sini, jadi aku nggak perlu jelasin ini lagi gitu. Maksudnya ya biar publik lah yang melihat gitu kan. Maksudnya apa tiba-tiba kayak gini, udah lama tiba-tiba cerita-cerita kayak gini, ngumbar-ngumbar. Dan aku sendiri malah kasihan sama keluarganya gitu loh. Apa dia nggak ngerasa gitu, keluarganya kan yang nonton juga, bukan hanya keluarga saya, keluarga dia gimana, kata ibunya ada yang sakit atau gimana. Saya juga kasihan gitu, apa perlu saya bantu juga ibunya berobat gitu, mana saya kasihan gitu. Saya banyak yang saya, menurut saya ini kenapa kayak gini gitu. Tapi nggak jadinya karena apa tak? Nggak jadi collab sama Simba ini. Kan saya bilang tadi Sah-sah aja wajar kalau negosiasi ada titik temu atau tidak kan satu hal yang lazim kalau kabar negosiasi kan. saya kan Tidak selalu pernah menjanjikan ya. Jadi kalau ada yang bilang saya menjanjikan tuh, wah itu saya nggak tahu lagi itu bahasa dari mana menjanjikan kolaborasi. Apalagi branding. iya, apalagi beritanya karena saya menjanjikan kolaborasi nggak jadi dia di media. Saya nggak ngerti menjanjikan apa, saya nggak tahu. Apalagi barang-barang yang lain menjanjikan. Tadi ada abang bilang mobil apa, aduh Tas. saya juga bingung ini menjanjikan apa gitu loh. Dan kalau menurut saya kalau misalnya nggak jadi juga itu karena konsepnya belum dapat. Saya nggak apa-apa collab sama dia, tapi konsepnya apa nih, bisa bermanfaat nggak, atau bisa bagus nggak, atau bisa menghibur penonton nggak, dan bisa aman nggak ditonton anak-anak. Indonesia tuh gimana maksudnya? Saya lupa ingatan maksudnya kan dia nggak nyebut nama saya. Kenapa saya harus ngerasa saya gitu loh. Kalau udah nyebut nama baru jelas gitu loh. Iya nggak bang? Apa mungkin dia nyebut genderuwo atau nyebut saya, kan saya nggak tahu. Ya ada nggak tahu lagi. Jadi gini, di sini kita ingatkan juga untuk pihak-pihak lain yang mau menunggangin persoalan ini untuk berhati-hati, karena tidak menutup kemungkinan kami akan langsung melakukan upaya hukum terkait isu-isu begitu yang dimana isu tersebut akan merugikan klien kami gitu loh. Yang satu saja ini sudah dampaknya luar biasa terhadap klien kami gitu loh. Apalagi yang mau coba-coba, jangan memang coba-coba gitu loh. Kita ingatkan di sini gitu loh. Ya nanti yang pasti kita lagi kaji, ya lagi dalami, karena kita juga nggak mau ambil langkah gerasa gerusu. Yang pasti apa yang dilakukan atau kita duga dilakukan oleh pihak sana itu sangat-sangat merugikan klien kami, baik material maupun immaterial. Sanksi sosial juga, walaupun dari awal tidak menyebutkan nama, tapi ada penggiringan opini publik ya yang mengarah kepada klien kami. Untung aja klien kami ini orangnya nggak geeran gitu loh, jadi nggak ngerasa. Makanya dari awal bukannya dia ngumpet, dia tetap kerja kok. Saya tahu dia kerja kesana kemari dia tetap kerja, tidak terganggu sebenarnya dengan yang katanya YouTuber terkenal. Karena YouTuber terkenal itu bukan cuma Atta, kawan saya Deddy Corbuzier juga YouTuber terkenal. Jadi dia tidak merasa dirinya disebut gitu. Sehingga dia juga
tidak terlalu menghiraukan. Saya bilang ada hal-hal yang bisa kami sampaikan, sharing sama teman-teman, ada yang mungkin hal-hal yang belum kita bisa sampaikan. Ibaratnya harus tunggu tanggal mainnya, Ya, tunggu tanggal main. Setelah ada satu langkah konkret upaya hukum, ya nanti tentunya kita akan bagikan ke teman-teman. Oke, kita sangat-sangat meminta dari pihak mereka itu membuktikan secara otentik apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka sampaikan selama ini berhari-hari, berminggu-minggu, tolong dibuktikan. Ya, mau pakai forensik, mau pakai apapun, tolong dibuktikan. Kenapa? Soalnya ketika tidak bisa dibuktikan, maka ada hak hukum daripada klien kami untuk melakukan upaya-upaya hukum. Itu, Bos. Ya ibaratnya kan kalau misalnya ada masalah kan kenapa harus ke media, kenapa nggak ke pihak yang berwajib? Ya, gitu loh. Kenapa harus ke kita? Kau sudah pakai pengacara kan? Sudah pakai, kenapa harus? Jadi saya jadi bingung. Dan di situ saya bilang, kok kalau ke media kan berarti maksudnya kan lain. Kenapa nggak kalau dia ngerasa sesuatu, kenapa nggak ke merasa dirugikan? Apalagi kan bolak-balik rekan Yanwar juga menyatakan ini hal yang sensitif, Mas Una, hal yang sensitif. Loh, hal sensitif kenapa mesti diumbar? Padahal kan saya yang mengajak loh. Kami beritikat baik. Saya dari awal ya saya udah bilang, sampaikan, saya penasehat hukum, saya diutus sama Atta untuk ayo duduk, apa sih, punya apa kalian, maunya apa kalian. Tapi kayak diulur-ulur lama-lama, saya juga nggak ngerti apa motifnya juga saya nggak tahu nih apa sekarang. Jadi kayak harusnya segala sesuatu yang mengandung kontennya aib itu kan segera diselesaikan dengan bicara duduk. Kalau nggak ketemu pembicaraan, ya silahkan. Itu sudah pakai pengacara kok. Pengacara Simba itu juga itu bukan pengacara baru kemarin, itu pengacara cukup juga jam terbangnya. Itu kawan saya juga. Artinya kan harusnya ya upaya-upaya hukum ditempuh. Nah, somasi itu pun juga karena kami yang minta. Ayo dong, somasi dong. Atta nggak butuh pengacara kalau nggak ada peristiwa, nggak ada kasus. Alhamdulillah sih orang tua saya support, sangat support. Adik-adik saya juga support, dan para teman-teman sahabat-sahabat online saya, subscriber saya, follower saya juga support. Ya itu lebih berarti sih dari apapun, apalagi dari keluarga dan orang-orang terdekat, dan itu yang membuat saya sampai sekarang bisa kuat dan bisa ya tetap bekerja, tetap beraktivitas, tetap berkarya, tetap melakukan banyak hal, apalagi saya punya banyak karyawan. Kita mulai dekat seminggu, cuma kalau udah chattingan itu udah berapa bulan. Nah, kenapa bisa milih dia itu karena teman aku kan tipikalnya kayak agak lebih kayak berani gitu kan, maksudnya main ini main kesana kesini gitu kan. Kalau Andre itu tipikal orang yang pendiam gitu kan, maksudnya nggak bertingkah aneh gitu kan. Menurut aku ya udahlah aku kenalin, karena kan mama maunya tuh yang terbaik gitu kan. Juga Andra mungkin bisa ngejagain aku juga, menjamin lah hidupnya Lutfi, karena kan mamanya Lutfi ini kan seorang janda, single parent yang mencari uang sendiri. Saya nggak mau dong terus Lutfi saya buat nggak mau biayain anak ya. Sekarang Lutfi minta nikah 2 tahun lagi, saya harus nabung dong. Dia minta pokoknya mah aku mau nikah 2 tahun lagi. Dia nyanyi terus belum kerja, baru kuliah kan dia presidennya. Tapi emang udah siap target 2 tahun? iya karena aku mau nikah umur 24 tahun. Gitu. Dapat berondong itu berkali-kali kan, maksud aku kenapa sih harus berkali-kali gitu. Maksud aku kalau emang dapat berondong cukup sekali gitu kan. Karena kan waktu itu kan ke Ferry kan, Ferry awalnya kan nggak aku restuin. Oh mungkin ini yang benar-benar sampai seumur hidup, makanya aku restuin. Maksud aku tuh kalau emang dapat berondong cukup sekali, tidak untuk kedua atau 4 kalinya. Semingguan sih. Oke, sosok Lutfi di mata Andra seperti apa? Sosoknya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata sih. Dengan perbuatan, dengan kata-kata, apa sih apa dong? Dari dalam hati aja. Ya, cantik, terus cantik, dia cantik, baik sih, perhatian, terus Hati-hati loh, Lutfi judes sih. Ya. Namanya aja dimusuhin. kalau misalnya lagi bete nakutin sih. Iya. Ya. Kalau gue takut kalau kita diem. Artis kan. Jangan saya ajak media ke sana ya, kita jalan-jalan. Kok kayak dapat berkah nih, Po, ya? Dia udah ke Jakarta, kita juga harus Kita ke sana. Silaturahmi lah ya, Po. Kira-kira kapan tuh? Jangan saya ajak media ke sana ya, kita jalan-jalan. Kok kayak dapat berkah nih, Po, ya? Dia udah ke Jakarta, kita juga harus Kita ke sana. Silaturahmi lah ya, Po. Kira-kira kapan tuh? Sekali. Makasih juga tante. Iya, nggak apa-apa. Curhat. Pokoknya sih aku belum ngambil jalan-jalan serius, tapi kita harus silaturahmi sama media
karena dia kan udah ke kita. Dan setuju aku mau tergantung Ulfi, kalau Ulfi suka ya jalanin, kalau nggak suka ya udah jangan dipaksain. Saya tidak pernah melarang anak saya untuk menjalankan hubungan dengan siapa aja, tapi jangan di usia dini. Kerja dulu biar nggak dijajakin harga dirinya, cari uang juga gitu, jangan dari laki terus, ikutin mamanya cari uang. Walaupun Andra orang berada, tapi kan istilahnya harus punya uang, harus punya pegangan sebagai perempuan. Siap-siap ngomong. Siap. Gede lumpuh nanti. Jauh kan masih 2 tahun 3 tahun lagi. Karena Anda juga masih banyak aktivitas yang Iya dulu. ketika SD dia peringkat 1 kabupaten dan tertinggi, terus medali emas juga tingkat nasional Karate. Prestasinya secara akademis baik, jadi nanti diwujudkan dulu cita-citanya menuju ke Pelaminan. Kita kan ke kampungnya dulu, kampungnya lihat dulu keadaan kampungnya. Orang tua tidak boleh ikut terlalu campur urusan anaknya. Kalau orang tua ikut campur urusan anaknya itu bakal ribet. Tapi anak juga harus ngertiin keadaan orang tua. Harus izin kemana-mana, harus jaga diri, jaga hati, dan jaga untuk semuanya sebagai wanita dan sebagai laki-laki. Saya sebagai orang tua, maunya yang terbaik buat anak saya, dan Ulfi masih punya kakak, kayaknya kakaknya duluan ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.